Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Ramadhani. Saya dari kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 4B. Pada program studi media penyuluhan, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan media penyuluhan. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian media penyuluhan, prinsip pemilihan media penyuluhan, fungsi media penyuluhan, macam-macam media penyuluhan, kriteria pemilihan media penyuluhan, dan yang terakhir yaitu prosedur pemilihan media penyuluhan. Nah, langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama. Teman-teman, harus kita ketahui, penyuluhan itu merupakan proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya perbaikan kesejahteraannya. Sedangkan media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke khalayak. Media penyuluhan merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan guna mendorong terciptanya proses belajar pada diri pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan media penyuluhan. Nah, ada 4 prinsip dalam pemilihan media penyuluhan. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan media. Harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Jangan sampai dengan kita menggunakan media menjadi penghalang proses penyuluhan. Yang kedua yaitu keadaan sasaran. Kita perlu memahami keadaan sasaran, apakah ada yang buta huruf atau yang berpendidikan rendah atau yang berpendidikan sedang. Keadaan tingkat adopsi. Sebaiknya digunakan media yang biasa digunakan untuk massa, seperti brosur, slide, PPT, film, dan video. Selanjutnya itu kelompok sasaran. Sasaran dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu individu, kelompok, dan massa. Apabila sasaran yang kita tuju adalah massa yang heterogen, jenis media yang sesuai tidak akan sama bila yang dituju adalah kelompok atau individu. Yang ketiga yaitu fungsi media penyuluhan. Teman-teman, apa sih fungsi media penyuluhan itu? Nah, fungsinya yaitu memperjelas penyajian pesan yang mempermudah proses adopsi inovasi. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, mengatasi keterbatasan waktu, dan mengatasi keterbatasan indera, mengatasi sifat unik sasaran, dan terakhir yaitu mengatasi sifat pasif sasaran. Yang keempat yaitu macam-macam media penyuluhan. Nah, di sini macam-macam media penyuluhan itu ada 4. Yang pertama yaitu media penyuluhan cetak. Contohnya seperti pamflet, folder, buku, dan poster. Media penyuluhan audio, contohnya seperti kaset, MP3, video, dan CD. Media penyuluhan berupa objek fisik, contohnya seperti benda nyata, seperti spesimen tanaman yang dibawa saat pertemuan atau saat penyuluhan. Yang terakhir yaitu media visual dan audio visual. Contohnya seperti film, website, PPT, dan aplikasi pertanian lainnya. Yang kelima yaitu kriteria pemilihan media penyuluhan. Teman-teman, kriteria pemilihan media penyuluhan yang pertama yaitu ketersediaan sumber setempat. Di mana apakah media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia? Kalau belum, berarti harus mencari tempat yang lain. Yang kedua itu dana produksi. Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri media tersebut ada dana atau ada uang untuk melakukan produksi media tersebut?
Yang ketiga yaitu kewelesan, kepraktisan, ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Apakah media yang digunakan bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Bagaimana dengan efektivitas biayanya? Ada jenis media yang biaya produksinya mahal seperti VCD penyuluhan, namun apabila kestabilan materinya dan penggunaannya yang berulang-ulang untuk jangka waktu yang panjang mungkin lebih murah daripada biaya produksi yang murah, misalnya seperti folder dan pamflet, tetapi setiap waktu materinya berubah dan tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah prosedur pemilihan media penyuluhan. Cara atau prosedur pemilihan media penyuluhan pertanian menurut Sadiman 1986. Yang pertama yaitu model flowchart bagan arus yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua yaitu model matriks yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.